tentukan nilai maksimum. Nah, maksimum aja misalnya. Dari fungsi tujuan fx, y ini ya sama dengan 5x tambah 9y dengan syarat yang pertama x tambah 2y kurang dari sama dengan 60 misalnya. Kemudian kayak tadi jadinya ya. Oke, nggak apa deh. Kemudian 3x tambah y kurang dari sama dengan 45 dan x lebih dari 0, y lebih dari 0. Oke, seperti ini soalnya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan apa? Gambar garis. Oke, gambar garis ya. Gambar garis. Yang pertama, gambar garis ini. Garis ini yang diperlukan kalau x-nya 0. Kalau x-nya 0, orek-orek 0 tambah 2y sama dengan 60. Berarti 2y sama dengan 60. Y-nya berapa? 30. Berarti 0,30. Nah, lagi satu, y-nya yang 0. Y-nya yang 0 berarti x tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 2 kali 0 ya 0. Berarti x sama dengan 60 ya. 60. Benar dah 60. Oke. Selanjutnya gambar dalam koordinat kartesius. Nah, Bu, kalau 60 bagaimana? Kalian pakai perkiraan saja. Jadi nggak usah sampai buatnya itu panjang 60, nggak usah ya. Misalnya aja ini 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Misalnya aja sini 10 kalian ambil misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 60 misalnya. Oke, ini 60,0. Kemudian 0,30, 1, 2, 3, anggap aja di sini 0,30. Nah, kemudian hubungkan. Iya, harusnya garisnya lurus ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah melakukan uji titik 0,0 ya. Uji titik 0,0. Uji titik 0,0 ganti 0 tambah 2y, y-nya ganti 0, kurang dari sama dengan 60. 0 kurang dari sama dengan 60, benar apa salah? Benar ya, benar. Apa artinya benar? Benar berarti iya, daerah penyelesaiannya mendekati 0,0. Nah, sama seperti tadi bahwa yang Ibu arsir itu bukan daerah penyelesaian. Nih, bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya ke sini, menuju 0,0. Berarti yang bukan daerah penyelesaian adalah yang menjauhi 0,0. Berikutnya, gambar garis kedua. Gambar pertidaksamaan yang kedua. Sebelum menggambar pertidaksamaan, harus gambar garis dulu. Kalau x-nya 0, berarti 3 kali 0 tambah y sama dengan 45. Berarti y-nya berapa? Y-nya berapa?
15. 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0. Ya, Y-nya 45. 45. Kemudian 3X tambah 3X tambah Y sama dengan sekarang Y-nya yang 0, tadi dapat 45 ya. Nah, sekarang Y-nya yang 0. Kurungnya. Sekarang Y-nya yang 0 berarti 3X tambah 0 ya sama dengan 45. Berarti X-nya adalah 15. 15,0 tadi 10 di sini, anggap aja di sini 15. Ini 15,0, kemudian 0,45, 30, 40, anggap aja di sini 45. Hubungkan. Seret. Nanti jangan ditiru Ibu ya, harusnya garisnya itu lurus ya. Oke. Sampai di sana sudah? Belum selesai nih ya. Lakukan uji titik. Uji 0,0. Uji 0,0 jadinya 3 kali 0 ditambah 0 kurang dari 45. Benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 45. Ini bernilai benar apa salah? Benar. Berarti jika benar bagaimana? Benar. Jika benar berarti daerah penyelesaiannya akan menuju 0,0 atau mendekati 0,0. Yang bukan daerah penyelesaian berarti yang menjauhi 0,0. Berarti daerah penyelesaiannya itu menjauhi 0,0. Nah, sekarang lagi 2, X lebih dari 0. X lebih dari 0 seperti tadi. Ini sumbu Y ya. X lebih dari 0 berarti yang memenuhi ke kanan dari sumbu Y. Yang tidak memenuhi adalah yang di kiri dari sumbu Y. Nah, kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0, yang memenuhi adalah yang di atas sumbu X. Yang tidak memenuhi berarti yang di bawah sumbu X. Bisa dilihat daerah yang bersih ini adalah sebagai daerah penyelesaian. Coba lihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh berapa titik? Titik pojoknya. Yang pertama ini. Titik berapakah ini? Titik berapa itu? 0,30. Betul, 0,30. Kemudian titik yang kedua belum kita ketahui. Dia merupakan titik potong antara X tambah 2Y sama dengan 60. 2Y 60 dan 3X tambah Y sama dengan 45 ya. Lagi sebentar kita cari. Kemudian yang ketiga ini. Ini adalah titik 15,0 ya. Nah, dan lagi satu dibatasi oleh titik 0,0. Jadi ada 4 titik yang membatasi. Lagi satu kita akan cari. Sekali lagi, daerah penyelesaian ini dibatasi oleh 4 buah titik atau memiliki 4 titik pojok. Yang pertama 0,30. Yang kedua merupakan titik potong kedua garis yang lagi sebentar kita cari. Yang ketiga 15,0 dan yang keempat 0,0. Kalian mau ngambil titiknya dari mana? 0,0 dulu pertama boleh. Yang jelas ini DP-nya. DP-nya berupa segi 4. Segi 4 sembarang. Nah, jadi kita eliminasi. Apa yang dieliminasi dulu ini misalnya? Eliminasi X berarti atas kali 3, bawah kali 1 ya. Ini kan 3 di bawah, di atas 1, berarti atas kali 3, bawah kali 1. Sehingga jika dieliminasi, saya tulis di sini,
3x tambah 6y sama dengan berapa? 180. Ya, jadi ini 3x ya, 3x tambah y sama dengan 45 dikurang ini habis, berarti 5y sama dengan 135 ya. Nah, 135 dibagi 5 berapa? 35. Iya. 135 berapa? 27. 27 ya? 27. 27, masa 27? Iya. Oh iya ya, betul 27. 20. Nah, 27 ya. Mana dia? 27. Nah, selanjutnya cari nilai y. Cari nilai x. Dari yang pertama boleh, dari yang kedua juga boleh. Nah, berarti saya tulis di sini ya. X tambah 2y berarti 2 kali 27 sama dengan kok kebalik jadi angka 7-nya. Ini sebentar. Ya, y-nya dapat berapa? X-nya dapat berapa? Enam ya. Sebentar ya, nanti pesan dulu. Tadi beli susu, Ben. Tunggu sebentar ya, maaf ya. Mengingatkan anaknya biar nggak beli susu lagi. Sampai mana tadi? Ini ya. Oke. Kan lari dia. X tambah 2 kali 27 sama dengan 60. Iya. Aduh, belait deh. Sama dengan 60. Berarti X ditambah 54 sama dengan 60. Berarti X sama dengan berapa tadi? X-nya adalah bernilai 6. Berarti titik potongnya ini adalah 6,27. Ya, 6,27. Jadi titik yang lagi satu ini adalah titik 6,27. Right? 27. Nah, selanjutnya, titik-titik tadi kita uji di mana fx atau fungsi tujuan yang akan kita carikan nilai maksimumnya. Fungsi tujuannya adalah 5x tambah 9y. Yang pertama titik berapa tadi? 0,30. 0,30 berarti f 0,30 sama dengan 5 kali 0 tambah 9 kali 30. Berarti 270 ya. Nah, berikutnya titik berapa tadi? Titik 15,0. Titik 15,0 berarti F 15,0 F 15,0 sama dengan 5 kali 15 ditambah 9 kali 0. Dapat 15 kali 5 berapa? 75 ya. Nah, kemudian 0,0. Nah, 0,0 ya pasti 0. 0,0 berarti 5 kali 0 tambah 9 kali 0 dapat 0. Kemudian lagi satu titik 6,27.
6,27. Berarti F 6,27. Suara ibu terdengar jelas kan? Masih terdengar jelas suara saya? Ya, takutnya kayak waktu ini saya ngajar di kelas 12 tiba-tiba terputus, ibu cuap-cuap sendiri ternyata. Nah, jadi ini 5 kali 6 ditambah 9 kali 27. 9 kali 27. Ya. 9 kali 27. 5 kali 6 dapat 30. 9 kali 27 dapat berapa itu? 27 kali 200. 243. Sehingga 273 ya, 273. Nah, berarti yang mana maksimum? 273. Jadi nilai maksimumnya adalah 273. Nanti yang ditanya, kalau misalnya ditanya nilai minimum, yang ditanya nilai minimumnya adalah 0. Ini minimum. Nah, kalau yang ditanya nilai maksimumnya adalah 273. Ya, sampai di sana ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sampai di sana. Biar tidak lewat 1 jam. Nanti misalnya mungkin satu contoh soal lagi akan ibu bagikan melalui YouTube atau mau lanjut lagi sekali apa gimana? Biar ada soal satu yang lebih beragam. Tadi kan tandanya sama-sama tuh. Mau dilanjutkan? Ada aja ya, tanggungnya lagi satu soal aja ya. Yang ke sekolah hari ini siapa aja? Saya tidak tahu ada gini ke sekolah ternyata kan. Ustaz saja, Bu. Oke, ada yang masuk. Ini ada yang Dewo Master ada di sini. Dewo siapa di sini tadi? Dia bilang 2 kali nggak bisa masuk. Oke, lagi satu. Saya contohkan seperti ini. Yang ketiga, tentukan nilai maksimum minimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan misalnya 5x kurang y dengan syarat pertidaksamaan. Nah, misalnya x tambah 3y kurang dari x kurang 3y kurang dari sama dengan 12. 5x tambah 2y lebih dari 10, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Seperti ini. Sekali lagi, ini ada 4 fungsi kendala. Nah, kalau yang tadi kan tandanya
kurang dari ya ini kurang dari. Kalau yang sekarang ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Jadi langkah pertama itu sama. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar garis. Nah, jadi tentukan dulu. Jadi ini yang pertama. Kalau x-nya 0, berarti 0 tambah 3y sama dengan 12. Iya. 0 tambah 3y sama dengan 12. Y-nya berapa? Y-nya 4. Oke, 0,4. Kemudian sekarang x-nya yang 0. Y-nya yang 0. X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Berarti x-nya berapa? 12 ya. 12. Nah, berarti pada saat y-nya 0, x-nya bernilai 12. Gambar garisnya. Nol koma 4, anggap aja 1, 2, 3, 4 12,0 karena 4, anggap aja ini 12,0 ya, hubungkan. Oke, sekali lagi mohon maaf, ini harusnya gambarnya, garisnya kalian harus gambar menggunakan penggaris ya. Gambarnya harus gambar garis lurus yang menghubungkan 0,4 dan 12,0. Kemudian selanjutnya lakukan uji titik. Uji 0,0. Uji 0,0 berarti 0 tambah 3y, 3 kali 0 sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 12, berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Benar apa salah? Benar, berarti Benar. jika benar, bagaimana? Mendekati 0,0 ya. Daerah penyelesaian itu akan mendekati 0,0. Nah, sekali lagi, daerah penyelesaian bukan kebalik. Yang Ibu arsir itu bukan daerah penyelesaian. Nah, uji 0,0 ternyata mendekati 0,0 daerah penyelesaiannya. Berarti yang menjauhi 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Sendiri dia itu. Nah, kemudian gambar garis yang kedua, daerah pertidaksamaan yang kedua. Yang kedua, kalau x-nya 0, berarti 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 10. 5 kali 0 ya 0, 2y sama dengan 10. Y nya berapa? 5 kali 0, 0 ya, y nya 5, 0,5. Kemudian ambil y nya 0, berarti 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 10. Iya, lambat ya. Berarti x-nya berapa? 10 dibagi 5 ya, x-nya 2. Dua. Kecil saya gambarnya. Nah, x-nya 2, anggap saja x-nya 2 di sini. Y-nya 5. 5 pasti di atasnya 4 ya. Ya, sekali lagi harus gambarnya gambar garis lurus ya. Jangan diikuti saya ya. Oke, kemudian uji 0,0. Uji 0,0 sehingga dapat 5 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari 10. 0 lebih dari 10 benar apa salah?
Salah. Nah, Salah. jika Salah. salah berarti daerah penyelesaiannya salah. Jika salah ya menjauhi 0,0. Daerah penyelesaian itu akan menjauhi 0,0. Nah, ini daerah penyelesaian menjauhi, berarti yang merupakan himpunan penyelesaian malah yang bukan himpunan penyelesaian, nah, yang mendekati 0,0. Nah, kemudian yang ketiga, X lebih dari 0 berarti yang memenuhi ke kanan dari sumbu Y, yang tidak memenuhi berarti ke kiri. Nah, Y lebih dari 0, yang memenuhi adalah di atas dari sumbu X, berarti yang tidak memenuhi adalah yang di bawah dari sumbu X. Nah, terlihat daerah penyelesaiannya berupa apa bentuknya? Segi. Ternyata daerah penyelesaiannya berupa segitiga ya. Ya. Segitiga, ini batasnya. Oh, nih. Nah, segitiga. Nah, titik yang pertama adalah titik 12,0. Yang mana aja boleh kalian anggap pertama. Kemudian titik yang kedua 2,0. 2,0. Nah, ini 2,0. Ini 12,0 dan lagi satu titik potong. Nah, titik potongnya inilah yang akan kita cari dengan metode substitusi eliminasi. Ya, sekali lagi ini adalah titik potong kedua garis yang kalian cari dengan mensubstitusi atau eliminasi dari 3x tambah 3y sama dengan 12, 5x tambah 2y sama dengan 10. Nah, eliminasi x, atas berarti kali 5, bawah kali 1 ya. Karena di sini koefisiennya 1, ini 5, berarti atas kali 5, bawah kali 1, sehingga yang di atas menjadi 5x ditambah 15y sama dengan 15. 60 ya. Nah, sama dengan 60. Yang di bawah karena kali 1 pasti hasilnya tetap. Nah, eliminasinya dengan kurang sehingga dapat 13y ya. Jelek berarti dia. 13y sama dengan 50. Berarti y sama dengan 50 per 50. 13 ya. 50 per 13. 13. Oke, angkanya jelek. Saya hapus dulu yang di sini. Nah, berikutnya karena ini angkanya jelek, gunakan saja metode substitusi eliminasi lagi. Gunakan kembali metode substitusi eliminasi lagi. X tambah 3y sama dengan 12, 5x tambah 2y sama dengan 10. Atas berarti kali 2, bawah kali 3 ya. Nah, karena kalau kita mengeliminasi y, ini koefisiennya 3, ini 2, berarti atas kali 2, bawah kali 3. Kemudian yang di atas dapat kalau kali 2, 2x tambah 6y sama dengan 6y 24 ya. Aduh, kok gini jadi. Nah, 24. Yang di bawah kali 3 dapat 15x tambah 6y sama dengan 30. Nah, 30. Nah, dikurang 6y kurang 6y hasilnya 0. 2x kurang 15x hasilnya adalah min 13x
sama dengan ini hasilnya adalah min 6. Nah, berarti X sama dengan negatif bagi negatif, hasilnya positif. X-nya adalah 6 per 13. Ya, 6 per 13 nih ya. Oke, jadi titik-titik yang akan kita uji yaitu adalah titik 2,0, titik titik 12,0, dan lagi satu adalah titik 6 per 13, 50 per 13 yang tadi ya. Nah, 6 per 13 dan 50,13. Fungsi tujuannya adalah 5x kurang y. Gimana fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya adalah 5x kurang y. Nah, berarti ini dapat F2,0 sama dengan 5 kali 2 dikurang y, y-nya adalah 0, sehingga dapat 10. Kemudian F12,0, maka 5 kali 12 kurang 0 dapat 60 ya. 60. Oke, yang ini pecahan, hati-hati. F 6 per 13, 50 per 13. Berarti 5 kali 6 per 13 dikurang 50 per 13. 5 kali 6 hasilnya 30 per 13 dikurangi ya 50 per 13, sehingga hasilnya adalah negatif 20 per 13. 20 per 13. 13. Jadi maksimumnya yang mana? Maksimumnya adalah 60 ya. Maksimumnya adalah 60. Minimumnya yang mana? Ya pasti diantara ini yang negatif lah yang minimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 60 dan nilai minimumnya adalah min 20 per 13. Nah, sampai di sana ya. Nah, nanti rekamannya mungkin akan saya share. Jadi untuk materi yang minggu lalu bisa dilihat di YouTube, karena ternyata kalian kan ngambil gini vaksin minggu lalu.